Halo guys, kembali lagi dengan Manga Haul. Walaupun tadinya saya pikir udah nggak bakalan ambil beli apa-apa lagi setelah setengah awal bulan September cukup banyak beli, ternyata masih bisa beli beberapa, nggak terlalu banyak sih kali ini. Jadi Manga Haulnya juga nggak bakal terlalu lama yang kali ini. Tapi basically untuk minggu ketiga sama keempat September saya ada beli beberapa barang. Jadi kita mulai aja ya Manga Haulnya, gak usah lama-lama. Manga Haul yang pertama saya ambil itu Naruto Bind Up Edition. Saya lanjutin yang tempo hari udah sampai buku 8. Dan kali ini saya lanjut buku 9, buku 10, buku 11, sama buku 12. Jadi buat kalian yang mungkin nggak ngerti, Bind Up Edition ini adalah edisi cetak ulangnya Naruto, tetapi kali ini per satu volumenya itu adalah 2 tankobon yang zaman dulu. Jadi kalau ini di buku lama berarti hitungannya udah sampai buku 24. Untuk story arc-nya sendiri udah sampai bagian story arc-nya di mana terjadi pengejaran buat Sasuke-nya ninggalin desa, kemudian mau join sama Orochimaru. Kemudian Tsunade memberikan misi kepada Naruto dan bukan Naruto sih, Shikamaru, untuk membuat tim untuk ngejar dia. Nah, akhirnya yang dipilih kan tahu sendiri lah ya, Kiba, Choji, Neji, Naruto, sama Shikamaru. Ya gitu deh. Jadi ya itu endingnya buku 12. Saya masih akan lanjut terus untuk dikompletin nanti sampai paling terakhir kalau nggak salah udah terbit sampai buku 22 apa 23 gitu sama Elec. Nanti mungkin kalau udah kekejar sampai cukup jauh saya akan mulai baca, atau kalau enggak mungkin saya akan baca begitu udah masuk buku Bind Up Edition yang buku 14, karena buku 14 itu kan kelihatannya sampai time jump ke era Shippuden itu habis buku 14 kalau nggak salah. Karena ini buku 12 tadi saya udah sempet cek, dia endingnya itu di bagiannya Rock Lee dateng sama Gaara dateng gitu. Next adalah Yotsuba. Nah ini Yotsuba juga adalah Yotsuba cetak ulang. Jadi untuk cetakannya jauh lebih bagus karena udah pakai book paper. Bisa kalian lihat tebal, cukup tebal. Memang harganya 50.000 untuk yang edisi pertama ini cukup mahal ya. Tapi kalau dapat diskonnya, kemudian pakai kupon-kuponnya, kalau di Tokped belinya atau kalau di Shopee lumayan murah. Saya dapatnya ini hanya di hampir setengah harga lah, lebih dikit 28 sampai 30 kalau nggak salah. Cetakannya bagus menurut saya, dan ini pertama kalinya saya experience Yotsuba. Kayak bisa lihat sendiri ya, cetakannya tajam. Ini pertama kalinya saya experience Yotsuba, dan banyak banget orang yang bilang Yotsuba itu bagus. Ya, so far sih setelah selesai buku satunya ini tuh baru memang kayak standar ya, standar slice of life seperti biasanya. Saya nggak tahu kalau bisa dibilang saya suka banget enggak, cuman oke lah, lumayan oke, dan saya masih berniat untuk membaca lanjutannya. So far kan Yotsuba udah kalau nggak salah buku 15 sama 16, kalau nggak salah 16 deh sekarang. Belum tamat juga sampai sekarang karena penerbitannya memang nggak terlalu konsisten. Jadi si mangaka ini Kiyohiko Azuma ini bikinnya kalau dia lagi dapat ilham aja kali. Gitu. Anyway, karena ini juga sang mangaka udah bilang dia nggak akan pernah jadiin ini dalam bentuk anime karena memang nggak cocok stylenya, dia bilang. Maka kalau kalian pengen experience Yotsuba ya satu-satunya cara ya via komik, di terbitan komik manga aja. Dan ini untuk manga terbitan Yotsuba ini saya cukup percaya diri untuk koleksi. Kenapa? Karena beda dengan komik-komik Indonesia biasanya yang ya pasti ada sensor sedikit banyak. Naruto aja ada sensor gitu kan. Yang ini sepertinya nggak bakalan ada sensor karena memang karyanya Kiyohiko Azuma yang Yotsuba ini tuh terbilang sangat aman lah, bisa bebas lah buat nggak tahu lah kalau ada perlu apa yang buat disensor. Saya rasa sih memang nggak ada. So that's it untuk Yotsuba. Mungkin untuk bulan depannya saya akan mulai beli edisi-edisi berikutnya, terus saya ngejar baca Yotsuba
Kemudian next setelah Yotsuba yang saya baca kemudian adalah ini dia, Yomi no Sugai alias Pair of the Underworld atau Demons of the Underworld, yang saya kemarin sempat lihat videonya untuk YouTube siapa ya, yang pokoknya ada satu video YouTube yang membahas mengenai Yomi no Sugai, proses Alex menerbitkannya dan proses translasinya Yomi no Sugai ini. Dan pas saya baca, saya jadi tertarik gitu untuk terus melanjutkan Yomi no Sugai. Of course, tentu saja saya memang suka banget sama Hiromu Arakawa, tapi kemarinan itu saya baru beli buku satunya kan. Kemudian saya pikir ya udahlah, saya lanjut aja. Langsung beli buku 2, buku 3, buku 4, dan buku 5. So far saya baru baca buku 1 yang kemarinan itu saya beli, dan ceritanya cukup menarik sih. Saya nggak mau spoiler terlalu banyak, tapi yang jelas Yomi no Sugai ini harganya ya standar komik lah ya, nggak terlalu mahal sebenarnya sih, karena harganya cuma 45.000 dan itu belum termasuk diskon tentunya. Kalau udah sama diskon dan lain-lain cukup murah lah, kalian nggak akan dapet ini dengan harga sampai 40, paling 30-an itu. Karena juga bukunya, book papernya juga bagus, cetakannya juga oke. So far saya baca seru-seru aja sih. Apakah bisa menandingi Full Metal Alchemist? Maybe not, tapi saya nggak tahu. Saya akan membiarkan Hiromu Arakawa Sensei untuk menghibur saya dengan karyanya ini, Yomi no Sugai. This is it. Dan terakhir ya, setelah Yomi no Sugai terakhir ini saya bahkan belum buka, yaitu Absolute Batman Haunted Knight dari Jeph Loeb dan Tim Sale. Oke, karena saya memang belum buka, saya belum unboxing ini, maka mari sekalian kita buka aja. Semoga nggak ada masalah ya, karena kemarin ini sempat PO, perlu waktu hampir 2 minggu sampai 3 minggu sampai barangnya datang. Seperti kalau ada yang penasaran saya beli dari mana, saya beli dari Planet Komik yang memang udah pakarnya untuk memasukkan komik-komik yang susah didapat di Indonesia seperti ini. Kalau kalian tertarik, mereka ada tokonya di Tokopedia dan ada juga tokonya di Blibli. Saya nggak affiliate sama mereka, tapi yang jelas kalian juga bisa WA langsung, kemudian beli tanpa melalui marketplace, itu juga bisa. Tergantung kalian aja maunya gimana. Anyway, balik untuk Absolute Batman Haunted Knight ini sendiri, bagi kalian mungkin tahu lah ya Jeph Loeb dan Tim Sale, karena sebelumnya yang saya beli juga versi Superman for All Seasons juga dari duet ini. Untuk yang Absolute Batman Haunted Knight ini, menurut saya menariknya ini adalah satu-satunya karya triloginya Batman dari Jeph Loeb dan Tim Sale yang saya belum pernah baca. Jadi yang sebelumnya itu saya sudah pernah baca karya mereka. Tentu aja yang paling terkenal adalah The Long Halloween, tapi saya juga selain The Long Halloween juga udah pernah baca yang Dark Victory, dan saya lebih suka Dark Victory seperti yang saya bilang sebelumnya. Untuk ini ya, Haunted Knight ini justru adalah prequelnya dari keduanya itu, dan kalau nggak salah terbitnya juga sebelumnya. Ini ceritanya lebih ke arah standalone ya dari kisahnya Batman. Tapi ini selain ceritanya Batman sendiri, juga ada ceritanya Catwoman. Jadi yang Catwoman When in Rome yang adalah semacam spin-off dari kisahnya Long Halloween itu. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, saya belum pernah baca. Dan I'm interested in reading this, karena ini akan jadi pengalaman baru bagi saya. Of course, ya kita bisa lihat lah ya, kalau karya dari Jeph Loeb dan Tim Sale, apalagi especially kalau udah Tim Sale tuh kerjasama sama Jeph Loeb, itu pasti cakep. Kalian bisa lihat sendiri, artworknya emang gila, bagus banget. Dan emang ini menurut saya layak untuk dikoleksi dalam format Absolute
atau minimal kalau kalian nggak dalam format absolute ya dalam format deluxe edition. Saya sendiri bakalan membeli kalau nanti absolute Batman yang Long Halloween sama Dark Victory bakal rilis. Kalau nggak salah Dark Victory bakal rilis duluan, kemudian selanjutnya Long Halloween bakalan rilis tahun depan. Buat kalian yang dulu nggak sempet dapet barangnya, karena ini 3 absolute ini tuh sempet nggak tercetak dalam waktu cukup lama, jadi out of print dalam waktu yang cukup lama. Ini adalah kesempatannya karena setelah hampir 10 tahun DC memutuskan untuk mencetak mahakarya ini lagi. Kalian bisa lihat sendiri, untuk saya buka agak tengah ya kalau kalian mau lihat untuk gutter loss-nya bagaimana. Kalian bisa lihat sendiri, very good ya, gutter loss-nya nggak ada, saya bisa bilang bahkan nggak ada sama sekali karena bind-nya dibikin dengan sangat bagus. Jadi kalau kalian khawatir, marginnya juga bagus, jadi kalau kalian khawatir seperti apakah nanti akan ada bagian-bagian yang nggak kebaca di tengahnya, apalagi karena ini cukup tebal, so kalian bisa mengenyahkan pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan tersebut. Semuanya sih ini gutter loss-nya bukan very minimal, hampir bilang nggak ada kali ya. So I'll check back with you guys kalau saya sudah selesai baca komiknya. Mungkin saya kalau memang suka banget akan saya review. Kayak bisa lihat sendiri ya sih, gutter loss-nya tidak ada, hampir nggak ada sama sekali. Dan ini full cerita banyak, jadi page-nya cukup banyak, nggak rugi lah bisa dibilang ya, sampai epilog sampai belakang. Ini kalian juga dapat banyak sketch artworknya Tim Sale ya. Jadi kalau kalian memang pernah baca, mau nostalgia atau mau pertama kali baca, ini adalah format yang saya sarankan. Saya so far sudah merasa kalau untuk mengkoleksi graphic novel mendingan sekalian aja langsung dalam format absolute. That's it. That's all for my manga and comic haul untuk akhir bulan September ini. Apa yang akan saya koleksi berikutnya di bulan Oktober, ya kita lihat aja lah nanti. Yang jelas yang pengen langsung saya baca habis ini, saya rasa itu Yomi no Sugaya duluan karena saya penasaran dengan ceritanya. Terus saya mau lanjutin Yotsuba juga. Baru kemudian mungkin saya mau kelarin Absolute Edition-nya ini. Alright, I guess that's all for now. I hope you guys have a great haul juga buat kalian semua. Thank you and goodbye. See ya.